Misalnya seperti itu kan wartawan sering meliputnya istilahnya dikenal saya kecil karena Kak Agus Jabrik seniman bobotoh pers. 3, 2, 1, back to podcast Pojok Rangga. Kembali lagi di sesi tanya-tanya. Kita kedatangan tamu dan saya berkunjung ke salah satu tamu hari ini, namanya Kang Agus Jabrik. Agus Jabrik. Agus Jabrik, Wahyu Apin, Unci Amsalipin, Abu Sengkek, Krisna Atmatikuda, Tata Brata Aditya. Sebutannya banyak sekali ya? Panjang ya. Ada bisa dijelaskan itu? Bisa jelaskan, maksud saya bikin nama panjang itu supaya masuk nanti rekor muri. Rekor muri ya? Oh, karena sepanjang itu. Oh belum ada sih ya sampai hari ini ya. Lagu nge-rap. Nah, aslinya Agus Jabrik itu nama entertainment, panggilan entertainment ya. Kalau nama aslinya? Nama asli nama ada di KTP. Ada di KTP namanya? Agus M. Agus M. MT non kan? Agus Maman. Orang Sunda tuh biasanya mah Agus Maman gitu kan. Itu. Tapi di entertainment harus jadi ada yang mengganti Agus Jabrik. Kalau itu awal mula disebut Agus Jabrik gimana kan ceritanya kan? Awal mula disebut Agus Jabrik waktu saya pertama keluar sekolah SMA ya, saya masuk sekolah ASTI dulu. Kalau sekarang mah STSI ya. STSI dulu ASTI Akademi Seni Tari, saya jurusan karawitan. Karena saya sekolah di sini ya memanjangkan rambut lah nggak dicukur. Gitu. Karena lihat yang teman-teman mahasiswa seniornya, wah garondong gitu kan. Orang tua itu marah nggak ketika? Enggak, karena kan sekolah itu sekolah di seni ya. Ternyata sekolah di seni itu dosen lagi rambutnya pararanjang. Beda yang dosen di universitas lain gitu. Jadi orang tua nggak marah. Dan kenapa saya rambutnya panjang? Karena memang dari SMP sampai ke SMA saya penggemar musik rock. Jadi banyak idola musik rock di depan. Bukan rock perempuan ya? Bukan. Takutnya juga kan senang musik rock, ya perempuan juga. Jadi suka. Kenapa saya rambutnya panjang? Satu, saya memang menggemari musik-musik rock gitu kan. Musik rock. Asal gagah gitu, dan saya menggeluti seni musik sambil kuliah seni musik dan punya grup band akhirnya. Jadi gondrongnya saya pernah punya grup band rock gitu. Jadi harus gondrong. Nah kan katanya Akang ini dari kecil itu senang sama Persib ya kan? Oh iya. Dari zaman kapan sih Tuan? Zaman Perserikatan saya dari mulai kelas 1 SMP. Itu senang main bola juga berarti? Senang main bola dari SD. Dari kelas 4 SD, dari SD aja pokoknya senang main bola. Sampai SMP, sampai SMA senang main bola. Jadi kiper atau? Pernah dulu main bola. Back sayap gitu. Back sayap ya. Back sayap dulu lari saya kan cepet. Ternyata ya. Jadi punya cita-cita saya dulu dari SMP. Jadi pengen pemain Persib. Jadi pemain Persib. Makanya saya sering nonton zaman aja sudah aja. Cita-cita sampai pemain Persib tapi tidak kesampaian. Gitu. Satu faktor mungkin skill main bolanya kurang memenuhi, gitu kan. Keduanya banyak saingan dan ketiganya fisik. Fisiknya mungkin. Tapi saya tidak jadi pemain Persib, tapi sekarang saya ada di Persib. Iya. Persib sebagai bobotoh Persib. Persibnya di hati ya Kang ya. Ada di hati. Selain perempuan juga ada Persib di hati. Ada di hati saya. Di hati. Ciri-cirinya kunaon cing lamun orang penggemar Persib asli dan murni sejati. Bisa dijelaskan kan? Iya, lawan Persib elek soknya di hati. Sampai bener-bener amak-amakan, sampai bener yang makan, dengan makan. Ternyata saya ngobrol ke orang yang lain, fanatik Persib, ya sama sebaya lah sebut fanatik Persib bener. Karena sama begitu cina lamun Persib elek, amak-amakan tuh bisa dahar gitu, orang yang gitu. Kepikiran, aduh misalkan Persib di nol, pemain Persib mereka ngagulkeun, geus bareng gawang teu gua eta sampai kepikiran sare. Aduh sih eta teh ngagulkeun atuh berhiji-hiji moal teh nyen hate gitu. Nyen hate eta hareup beun gawang teu asup. Jadi eleh hiji nol gitu bisa nyamakeun gitu kan. Jadi pernah suatu waktu Akang frustasi, pernah tekan kieu. Akang waktu misalnya Persib kalah, terus Akang misalnya ngalampiaskeun ke mana gitu.
Ya itu teh abak-abakan teh di imah gitu, tapi lamun sampai yasin mah saya sampai anarkis gitu nya sebetulnya saya belum pernah. Ya itu kalau ada Persib LA, Kota Bandung rusak, stadion rusak itu mah memang emosi luapan bobotoh yang apa namanya oknum lah gitu. Tapi dah itu masih memang spontanitas, kuma kontrol dari masing-masing. Kalau saya mah nonton Persib dari dulu mun eleh, memang handeueul gitu tapi belum pernah merusak. Masa pribadi itu jujur. Tapi pernah nggak Kang gini ketika Misalnya beli tiket sering, untuk beli tiket sering masuk gitu. Bisa gitunya? Bisa, jadi sering kapukul ke tentara ke polisi. Oh gitu. Karena ngerobos gitu ya. Tapi yang ngarusak mah beda kan. Bedanya. Karena terbuka tiketnya yang lebih Persib, kumaha naik ke jalan mana, apalagi stadion Siliwangi kan bisa jalan ke mana, apalagi ke polisi kan dicari gitu. Tapi kita mesti aneh kan. Akang pernah misalnya ketika Persib menang misalnya, terus Akang itu membuat karya misalnya, karya itu ya Akang lampiaskan gitu untuk Persib gitu. Nah tadi disebutkan Kang Agus kan cita-cita jadi pemain Persib, tapi kenapa saya sekarang merasa dari Persib? Nah ternyata karena saya punya bakat seni ya, selain memfoto saya bukan seni. Justru saya pulang ke rumah, ternyata nonton Persib teh lain hanya ngadukung di lapangan. Saya pulang ke rumah ya gitar, nonton Persib pulang jujur lokan di bobotoh seperti banyaknya pemain. Buat saya mungkin karena mungkin ada inspirasi justru. Maka bagi saya Persib dan bobotoh itu inspirasi buat saya. Datang ke rumah itu tidak disengaja. Masuk kamar cair rek mandi, mau Bandung, mau pulang di mana inspirasi itu? Allah merinya cokot gitar. Mau Bandung. Rekam ya pusat teh. Ya udah ada dia gitu kan. Sampai kak jarak seminggu 2 minggu tulis deui mau Bandung pasukan Persib di Bandung sampai beres lagu eta ku kita hungkul disimpen datana tinu kaset lah gitu zaman kaset ditanya baru simpan gitu kan. Nah didinya mau Bandung ditinggal-tinggalkan nggak salah kabar Rapiki, Kang Heru Joko ketua, teman-teman lah Kang Ibu gitu kan, ahli bahasa Persib Pak Fatur Rahman, Pak saya mau bikin lagu Persib, iya kata-katanya sih gak kieu, kata-katanya, notasi nama lah ya, saya bikin, notasi nama, gitu, Pak Fatur Rahman yang kayak Kang Heru Joko, jujur lah ada orang mah pokoknya jian kan ada lewat seni kan, nah. Ya ada sedikit-sedikit yang dirubah ahli bahasa. Jadi saya bikin lagu Persib itu berbeda lah. Waktu itu Pak Taufik Fatur Rahman ahli bahasa ketua harian Persib. Jadi begitu lagu mau Bandung gitu saya kasih judul. Nah tidinya tercipta lagu baru gitar. Aduh yang direkam, kamana gitu kan. Bari ketua gaduh. Tos di jika katanya. Karena rekaman itu kudu kamar tengah aktif rekaman gitu. Kan pernah main ke studio rekaman. Nggak sih sekarang nyen demo lah, cina nyen demo lagu, nyen demo teh waktu itu berapa lah, 300.000 nyen demo lagu, nyen demo 300.000. Kebetulan saya yang Pak Camat dulu yang di Kiraconong kenal deket karena mungkin saya kan seniman sering tampil gitu. Pak Camat saya punya lagu Persib, dukunglah gitu. Saya coba duit yang rekaman sekian yeun gitu kan. Waktu saya nyen surat cenah. Nyen surat di tanda tangan ku Camat. Saya ka donatur. Iya ada melo asli. Lagu Persib yang saya buat sekarang sering ditayang TV di YouTube. Itu pertamanya dari hasil sumbangan masyarakat. Baca bapak mah Pak Camat bisa ngasih saya tip, tapi kan rekaman dan lain-lainnya kan loba biaya. Sok nyen surat, bikinnya saya wadah naon lah gitu. Dan itu didukung beberapa pihak. Oh, didukung karena Sabtu Camat waktu itu saya ngeliling gitu kan. Atau kan nyarekan cek kikilan gitu. Banyak nyumbang aslinya sampai kasa bikin master lagu Persib. Bikin master lagu Persib sendiri akan keliling. Saya keliling sorangan. Dicapu Pak Camat, tapi ketuanya senimannya saya. Memang saya dulu kan ada di Kiraconong bikin GSKB, gabungan seniman Kiraconong Bandung heureuy yang Pak Camat. Yang lah tuh gabungan seniman kota Kiraconong atau gabungan GSKB gabungan seniman Kiraconong nu akhirnya GSKB gabungan seniman kota Bandung itu sampai dilegalitaskan khususnya disebut Pak.
Tapi dari awal kircon. biar kerja heula. Oh. Kan anu udah dilegalisasikan ke Bud Parma itu udah saya ketua Kota Bandung. Nah, iya eta ku saya ku hayang rekaman lagu Persib saya minta sumbangan ka mana-mana. Anu ngadukung anu henteunan terkumpul duit saya rekaman. Saya udah rekaman lagu Persib itu ya udah bikin gitunya. Coba Stadion Siliwangi. Karena saya udah ya dipromosikan ke radio cobaan gitu kan yang Tapi sempat putus asa juga kan pas lagu itu. Iya pas akan udah gitu, aduh hasil. Tapi sempat putus asa nggak? Masa justru semangat, Semangatnya? semangat itu nggak saya karya kisah kemana? Ya cakap kata bikin ke Angero kan penyetelkan ada orang udah bikin di stadion penyetelkan stadion. Nah, sewaktu-waktu ada ulang tahun, pendirian bikin kira contoh waktu tahun berapa ya? Saya nyanyi mau lagu ya. Heru Joko kasar ketua bikin, ketua bikin pusatnya. Kan kurang kompilasikan pusatnya lagu itu. Atau masih kompilasi 2 kan waktu itu kan kompilasi bikin hiji eta ada beberapa film selama dulu sumbang, artis unggul gitu. Artis unggul. Nah, Kang Duet akang eta teh. eta mah album Persib pertama. Saya mah can rekaman. Oh, acan. Kan pas ulang tahun eta saya mau bikin lagu Nu Mau Bandung eta. Si Kang Heru lagu udah halus terus eta mau orang albumkeun cenah orang kompilasikan. Wah, kalau era saya kan. Tapi enggak sempat jadi mungkin sibuk Kang Heru. Waktu Heru Joko teh ketua bikin kan gitu. Nah, waktu saya setelah bikin cover naon keliling ke radio. Kan saya mantan orang radio waktu itu. Mantan orang radio jadi kaasupan ke radio. Kemana-mana we nya. Iya. Kumaha ieu Nah, itu lagu teh judul Mau Bandung euy. Alhamdulillah saya bener ya. Sempat saya masukin proposal lewat Dinas Bidang Pariwisata dengan lagu eta dapat sumbangan ingat kene di wali kota sejuta setengah. Baheula. Usaha kemarin eta wah tahun sabarahannya dan pernah dapat sumbangan lagi di gubernur lagu eta. Dan pernah dapat sumbangan lagi kusa dibikinkan video klipnya. Sampai aya video klip lagu eta. Jadi lagu Mau Bandung eta disumbangan, itu sumbangan pemerintah, itu sumbangan di masyarakat. Nah setelah itu nggak jadi kan yang Mau Bandung maksudnya sampai video klipnya sampai lurah camat semua ini karya Agus Diabdi Mau Bandung euy teh talilah kalamaan disetel aya produser. Jadi itu banyak permintaannya pasca dari iya begitu udah itu banyak yang bilang bahwa lagu Mau Bandung ini halus enak eta teh musiknya anu sederhana pisan. Jadi sampai ada orang yang ngebiayai saya gitu. Katakan aya label waktu itu. Enggak saya kontrak lah 1 tahun 2 tahun saya waktu kontrak. Saat single. Ya, saya kontrak dengan label Jakarta tadi dibayar seper 2 juta waktu itu nyanyi aja ngiplatin lagu kontrak 1 tahun. Aslinya surat kontraknya masih ada. surat kontrak. Saya kebanggaan dikenalkan ke produser ke teman saya aku setelah lagu halus. Produsernya mau deh. Produsernya mau dengan konsep musik yang ini yang apa namanya remix. Jadi jujur aku ya di produseran sampai 3 kali. Ini pertama itu remix lah. Jadi udah bikin demo anu tadi teh cuma di masyarakat. Aya produser yang ini Pak Opik namanya produser nanti. Saya di modalannya anggap produser. Dia tuh teman dekatan dulu Sumbang. Nggak mau ke CS sama deket. So saya di modalnya produseran bikin lagu. Karena si Popi resep remix, jengen remix karena orang jengen tadi yang senang lagu eta. Bikin sampai penarina aya senaman. Video klip teh teh. Ya, video klipnya cuman si Popi waktu itu pengusahanya ke sibuk pengusaha sedikit turun. Pemainnya Popi waktu itu. Produser saya pertama itu ya Pak Taufik itu, Pak Opik kadang-kadang. Saya sedikit dulu Sumbang itu bisa lanjut dan alasan ya mungkin ada perusahaan nurun. Kegerbang itu terus nurun ya nggak bisa dilanjut gitu. Jadi saya bingung waktu ya, kemana ke nih masa mesti jadi video klip mesti jadi. YouTube can waktu can aya namanya. YouTube can kadikeun. Ya saya mah lagu eta mah disimpen we gitu. Diputar disimpen tapi sering oke diputar di Stasiun Siliwangi di radio gitu. Karena radio kan tentu serius sekali. Tapi sering diputar ya. Sering diputar di radio. Nah di situ saya banyak teman-teman wartawan. Benar, kalau disebutkan mah semua wartawan, semua media dengan lagu itu demi Allah saya kalau dilihatin korannya dari mulai koran anu biasa sampai kan kelas di Jawa Barat
sampai koran Jakarta liput saya. Dan saya perlu ngomongin orang lagu mau Bandung eta. Ternyata Ti saya beureun neangan apa namanya? Neangan dana ke rekaman hasilnya ternyata saya diliput ke wartawan. Kebanggaan buat saya. Karya saya diliput. Saya nanya ke wartawan, nah, kenapa ngeliput saya? Alasannya naon? Hayang mau cek wartawan teh dirinya, saya jujur dirinya seniman bobotoh Persib dan kreatif. Saya baru menemukan yang mungkin wartawan ningali saya, karena wartawan kieu geus ngaliput hiji pa beja-beja. Mungkin view-nya mungkinnya yang memang menarik lah. Iya. Menurut wartawan juga. Ya lagunya lagu itu mah Bandung kan seperti itu kan. Wartawan sering meliputnya istilahnya dikenal saya gitu. Karena Kak Agus Jabir seniman bobotoh Persib. Padahal dengan lagu yang satu itu. Tapi gini Kang, sekarang kan fenomena mungkin sering kejadian ya, antara bobotoh Persib dan Persija gitu. Akan sepakat gak nih ketika misalnya udahlah sesama bobotoh lain mah kita ngadu karya gitu loh, jangan sampai ada perang, jangan sampai ada apa. Tapi Akang pernah ngerespon itu, dan gimana sih misalnya kalau bagus gak nih ketika misalnya udah kompetisi karya gitu. Kalau saya mah sebagai seniman pengennya seperti itu. Gitu kan. Kalau saya bobotoh kan karakter beda-bedanya. Kan aya nu karakter keras, aya nu manu, aya nu biasa-biasa, aya nu cek kalau saya termasuk karakter bobotoh seniman. Jadi saya mah jujur saya mah tetap ributan saya. Tapi buat honor ribut ternyata memang mungkin bisa oknum, mungkin udah ributnya memang ayah bobotoh oke anu spontan gitu kan. Spontan kan. Model keributan dengan tim The Jack misalnya gitu lah. Sebetulnya mungkin ada cerita-cerita lainnya mungkin bahwa itu karena mimitian gitu kan. Saya mah kalau saya sendiri jujur tidak senang keributan gitu kan. Itu mah udah ada yang ngatur lah teman-teman botong masalah itu mah kan. Saya kalau ngobrol panjang masalah itu bisa salah karena kan misalkan Persib dengan Jack Mania ribut bobotoh itu kan aya nu lebihnya urusan eta mah gitu. Karena sama budak dipikirnya sama anak buah anggota biasa gitu kan. Tidak terlalu jauh mengenal eta. Ngan nyawana teh tidak terlalu mau terlalu tahu teuing nanyakeun gitu kan bisa salah gitu. Ya kan, tapi sepakatnya ya bobotoh seniman kos Akang gitunya. Jadi untuk memberikan sumbangsi ke bobotoh itu kita misalnya selain nonton mungkinnya support di hal lain lah, memberikan karya untuk justru gini gitunya. Justru saya dengan karya itu karena setelah masuk saya di Piking itu 21 tahun saya 21 lebih gitu. Saya kenal jeung ketuana langsung di Heru Joko dengan Mang Ayu Betik panglimana itu kenal dekat dengan saya. Kalau Ayu Betik mah bahkan Heru Joko karena terlalu curhat saya. Mang saya punya lagu kieu alus mana ieu sering Ayu Betik itu saya lebih dengan Ayu Betik saya sebetulnya masa hidupnya Ayu Betik saya tempat curhat saya di karya saya dan bobotoh Persib. Saya selalu ngobrol-ngobrol masalah Persib karya kamang Ayu kumaha dipelajari kurang iya sampai emang Ayu sebelum meninggal itu sempat Kang urang ngajak ngobrol lah. Ngobrol lama tuh sempat ngasih acara ke saya. Kang geus urangnya hanya studio rekaman. Maka pernah sempat ke istilah katanya kalau Mang Ayu dengan saya dekatnya pribadi bukan Piking lagi pribadinya pribadi. Saya ke Piking jeung Mang Ayu ngobrol lama gitu. Selalu aya ide naon-naon saya minta pendapat karena geus asa juga kalancet gitu kan. Jadi saya bukan lihat Pikingnya lagi ke Mang Ayu pribadinya. Baik gitu ke saya gitu kan. Ngadukung karya saya gitu. Dan memang kudu kitu beberapa orang kudu kitu kan. Ya mudah-mudahan dengan Kang Agus berkarya yang lain juga ngikutin gitu. Tapi sempet Kang aya misalnya bobotoh perempuan gitu, budak-budak gitu. Beres Akang booming nya ngomong Bandung gitu. Banyak perempuan yang ngechat misalnya atau ngajak makan gitu. Ini awal. Sekarang punya radionya. Jadi mau Bandung eta terakhirnya mah yang sekarang ini produser terakhirnya. Produser terakhir ceritanya lagu mau Bandung ini produser sekarang dokter. Jadi saya duet dengan dokter dan dia langsung produser. Ini yang sekarang. Kalau mau nanti lagunya dimasukin di podcast ini itu yang lagunya yang tadi sebutin yang lihat di YouTube ada. Itu bahkan lagu mau Bandung yang sekarang yang di YouTube bukan dibajak usaha hawe teman di konten sesaha sama mau di loken.
Itu lagu dipakai senam, dipakai tari, bahkan sekarang lagu saya ini dipakai senam, dilombakan tari Maung Bandung. Jadi sampai ke rumahnya ibu-ibu kan cara nyungkeun lagu Maung Bandung kamu diciptakan gerakan senam. Maung Bandung dilombakan. Jumba-jumba teh nya. Juara kan hiji di Bogor, sejarah lomba cipta kreasi senam Porpi. Wes. Kan hiji Maung Bandung menang di 3 juta sih ibu-ibu teh. Berarti perempuan ngajak makan Nah, keluar gitu. kurang kembali kalinya dengan produser Dr. Mary ini saya jujur dengan produser MSM ini dengan lagu Maung Bandung saya tidak ada kontrak silaturahmi aja kerjasama rekaman. Nah ini booming karena lagu ini video klipnya sampai sekarang jalan di lokal Maung Bandung Maung Bandung terus di YouTube banyak gitu. Yang Dr. Mary di off air sering main di off air gitu. Jadi Maung Bandung ini alhamdulillah. Nah kembali lagi pertanyaan yang tadi saya jawab. Saya tiap manggung soknya demi Rasulullah sok aya nu dipotong. Sok aya dipotong Perempuan teh ngantri urutnya. Sok aya gitu. Sareng Kang Ahmad dari KWTW yang bisa api wae gitu. Nanti sok dipotong. Saya sok aneh. Aneh ya. Demi Allah emang aslinya saya diundang di Bandung Radio. Main yang Dr. Mary aya sih video main gitu kan. Ya bernama biasa seniman. Ngahibur tugas saya mah seniman bobotoh ngahibur. Nya. Nggak ngahibur mah yang enggak sih beres, tapi ternyata efek lain anu ka tukang hayang dipoto jeung urang ya awewe nu geus saya ini aya naon hayang dipoto urang. Saya bingung kenapa saya dipoto jeung saya. Ya hayang atuh awewe pencipta penyiar Maung Bandung sok nonton di TV. Kenapa bangga? Ya hayang mah tuh dipoto ikut temen. Jadi mereka itu Istri sempat cemburu nggak? nyuntut. Ente. Di tembok-tembok kan. Saya jadi kia dipoto ku nu hayang dipoto jeung saya nya di share-share kan nggak saya si fotona teh. Misalkan istri kan saya teh hayang dipoto jeung saya teh loba awewe lalaki gitu. Lain saya mah model dipoto mah foto-foto biasa, tapi aya kebanggaan turun panggung urang baheula teu main band nya saya pernah main band. Can pernah hayang-hayang dipoto jeung saya. Can pernah turun di panggung main band di mana-mana da band lagi abdi band nyumbang teh dengan hayang main. Tapi pas mau Bandung ieu rezeki saya adalah ada rezeki di situ. Jujur lah mesebutkeun rezeki mah di gubernur dengan momen itu wali kota. Cek saya lagu ieu mah aya rezekian. Meskipunnya yang bisa menghidupi istri dan alasan dengan lagu Maung Bandung ini bisa menghidupi keluarga saya. Meskipunnya can juga sih katakanlah seniman juga sore gitu, tapi orang bersyukur we. Sampai ke ayeuna saya rezeki tina lagu Maung Bandung asalina.